tema hari ini kita akan masuk kepada dimensi tertinggi bersama dengan Tuhan. Nah, Anda kalau ke negara yang punya gedung tinggi, Anda pasti foto. Nah, bagaimana kalau Tuhan minta, ayo dengan saya ke tempat yang paling tinggi, gedung yang paling tinggi di dunia, ya. Nah, kita buka Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, satu ayat aja kita baca. Saya berharap semua bisa mengerti, ya, dan menerima firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita baca sama-sama, satu ayat aja. 1, 2, 3, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, kalau Tuhan ada di dimensi yang paling tinggi, kita ini siapa kalau baca ayat ini? Kita adalah anak Allah. Harusnya kita ada di mana? Ada di posisi dimensi yang paling tinggi bersama dengan Tuhan. Tapi faktanya kan kita nggak tahu ada di mana, ya kan? Nah, ini yang perlu kita pahamin. Ternyata itu ada perjalanan, sahabat LTVC. Jadi ada step perjalanan kita sampai kita tiba di dimensi yang paling tinggi bersama Tuhan. Kadang-kadang mungkin sahabat LTVC bertanya, Pak, dimensi yang tertinggi bukan hayalan kan? Iya, bukan. Tapi itu kenyataan, ya. Bersama dengan Tuhan itu kenyataan. Nah, ada tahapan kita masuk ke dimensi yang tertinggi. Tahapan yang paling rendah adalah kita memahami setiap perjalanan hidup kita itu dituntun oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini pun banyak anak-anak Tuhan tidak memahami bahwa setiap perjalanan hidupnya dituntun oleh Tuhan. Setelah dia memahami dan tidak memahami juga, Tuhan akan bawa ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi relationship dengan Tuhan ataupun hubungan dengan Tuhan. Itu next levelnya. Nah, setelah dari dimensi hubungan dengan Tuhan ataupun relation dengan Tuhan, baru bisa masuk ke dimensi yang tertinggi. Tadi saya katakan tidak semua orang memahami kalau dia dituntun oleh Tuhan. Merasa dituntun iya. Dituntun tahu iya. Tapi memahaminya enggak. Karena kenapa? Kita enggak ngerti Tuhan tuntun kita itu tujuannya apa. Tadi saya katakan bicara dituntun dan relation. Nah, kalau dituntun itu seperti apa? Sahabat LTVC. Kalau dituntun, dipegang tangannya sambil pernah punya anak? Bapak Ibu tuntun sampai usia berapa kalau dipegang tangannya jalan? Apakah sampai kumisan? Enggak dong, sampai kumisan kan enggak dituntun, jalan sendiri. Nah, jadi ada waktunya kita dituntun Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita supaya bisa membangun relationship dengan Tuhan, ya. Nah, saya mau memberikan contoh di Alkitab itu bahwasannya orang walaupun kelasnya luar biasa tapi tidak memahami kalau dia dituntun oleh Tuhan. Contohnya siapa? Gideon. Bapak Ibu sahabat LTVC bisa membaca di Hakim-Hakim pasal 6. Tapi nanti di rumah aja, jangan di sini. Kalau dibaca semua kita nggak cukup waktu untuk membahasnya. Nah, Alkitab mencatat Gideon itu disebut apa? Pahlawan gagah berani. Luar biasa nggak? Hebat. Pahlawan gagah berani, artinya orang ini kuat sekali, ya. Nah, bagaimana ceritanya Gideon itu? Alkitab mencatat pada zamannya Gideon, orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, zaman Gideon orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kemudian orang-orang Midian dan orang Amalek itu menghancurkan setiap persediaan makanan orang Israel. Begitu orang Israel ngumpulin persediaan makanan, dihancurin, diambil sama orang Amalek, orang Midian. Nah, itu gambarannya apa Bapak Ibu? Gambarannya kalau kita lagi susah, bisnis susah, pekerjaan susah, cari duit susah. Nah, ini gambarannya. Artinya apa? Tidak ada perlindungan daripada Tuhan. Padahal kan Alkitab mengatakan kita dituntun oleh Tuhan. Kenapa itu terjadi? Nah, kejadian yang terjadi pada zaman Gideon itu
Orang Israel itu susah sekali. Kalau susah sekali itu bahasa simpelnya satu kata itu apa? Melarat. Bayangkan, melarat. Katanya kita diberkati Tuhan, ya kan? Tetapi faktanya tidak. Nah, saat itu Tuhan mau tolong bangsa Israel. Dia kirim malaikat ke Gideon. Tuhan bilang begini, malaikatnya ngomong ke Gideon, Tuhan menyertai engkau. Kata-kata yang kedua, ya pahlawan gagah berani. Jadi sebelum Gideon diutus, Tuhan kasih kekuatan kepada Gideon, Tuhan menyertai dan engkau pahlawan gagah berani. Nah saat itu Gideon itu tahu, dia mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi dia tidak memahami. Nah sering kita seperti itu. Saya juga pernah, ya. Jujur, saya bisa dapat ini karena saya tahu saya pernah. Ya, tidak memahami dan tidak percaya. Itu masalahnya di situ. Ya, Gideon tahu mau dipakai Tuhan, mau diutus Tuhan membebaskan bangsa Israel supaya tidak lagi melarat, tidak lagi susah. Sehingga keadaan itu menjadi apa? Diubah sama Tuhan. Apa kata Gideon? Tuanku. Artinya dia waktu ngomong sama malaikat dia jawabin, Tuanku. Seolah-olah apa? Tidak percaya. Tidak percaya. Nah, terus dia ngomong apa lagi Gideon? Dia bilang begini, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Jujur sahabat LTVC, jujur. Saya minta jujur, sering gak kita ngomong begitu? Pernah dengar gak teman-teman ngomong begitu? Kenapa sih kalau ada Tuhan kok begini, kok begitu? Coba, persis kayak kata-katanya Gideon. Pujian tadi, penyembahan tadi luar biasa. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Artinya apa? Tidak ada pengharapan baru di dalam Tuhan. Kayak tadi, pujian tadi. Iya kan? Pujian tadi mengatakan keadaan apapun selalu ada pengharapan yang baru. Kemudian selanjutnya Gideon nuntut lagi, di manakah perbuatan ajaib yang Tuhan ceritakan kepada nenek moyang kami? Wow, ngomong sama malaikat loh, dia tuntut itu malaikat. Di mana mukjizat itu? Sama sekali dia bukan hanya tidak percaya, tapi tidak memahami. Dia tahu mau dipakai, tapi dia tidak memahami sama sekali, ya. Lebih berat lagi Gideon berkata kepada malaikatnya, bukankah, dibilang gini, Tuhan yang menuntun keluar dari Mesir, tetapi sekarang membuang kami. Tuh. Lagu tadi masuk firman itu luar biasa, aku sayang Yesus. Artinya Gideon ini udah gak sayang sama Tuhan. Cuek aja. Keadaan susah kok, gak ada bukti Tuhan bikin mukjizat. Ya Tuhan buang kami, makanya kami susah. Gak ada rasa sayang sama tuh. Padahal tadi dikatakan orang Israel jahat di mata Tuhan. Nah, singkatnya begini. Walaupun Gideon itu udah ngomongnya gak karuan sama malaikat, Tuhan pakai gak? Pakai. Tuhan mau tuntun Gideon, artinya gini loh. Tuhan itu mau megang tangan Gideon, tapi Gideon, gak usah deh. Pernah gak anak-anak kita ngambek sama kita? Kita mau tuntun tuh, anak kecil. Ya, dia pukul tangan orang tuanya gak boleh pegang. Nah itu, persis kayak begitu. Persis kayak kata-kata Gideon itu. Coba renungkan pelan-pelan, ya, renungkan pelan-pelan. Singkat cerita, Gideon tetap diutus, ya. Kita nggak bahas lebih dalam supaya kita bisa jalan terus. Nah, intinya apa? Kita harus mengerti dan memahami tujuan Tuhan saat kita dituntun. Ini saya kasih contoh Gideon yang tidak terlalu mengerti kalau dia dituntun oleh Tuhan. Nah, di Alkitab juga mencatat ada orang-orang yang sangat-sangat mengerti kalau dia dituntun oleh Tuhan. Siapa? Bapak Abraham.
Bapak Abraham sangat memahami dia dituntun oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak perlu ngomong panjang-panjang kepada Abraham. Cukup 3 ayat. Di Kejadian 12. Bisa dibuka Kejadian 12 ayat 1, 2, 3. Cuman 3 ayat yang ngomong kepada Abraham. Tidak banyak-banyak. Kalau kepada Gideon nanti sahabat LTVC baca, butuh 23 ayat baru dia jalan. Itu pun belum jalan 23 ayat. Dia masih minta tanda. Itu luar biasa. Nah, kita baca lihat. Tuhan cuma ngomong begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu, ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Cukup 3 ayat. Ayat 4. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur berapa? 75 tahun ketika ia berangkat. Wow. Abraham persis tahu waktu dia mau dituntun oleh Tuhan. Karena negeri yang dia pergi dia tidak tahu, tidak ada GPS zaman itu, tidak ada Google Map, dia harus jalan untuk menuju ke sana. Di dalam perjalanan dituntun oleh Tuhan, Abraham pernah salah. Ya, pernah salah. Tapi dia memahami kalau dia dituntun oleh Tuhan. Salah di mata Tuhan biasa. Makanya kadang-kadang orang mengatakan, oh hamba Tuhan itu harus perfect, no cacat gitu. Manusia ya kadang-kadang ada. Ya, kadang-kadang jemaat kecewa sama hamba Tuhan. Atau sebaliknya hamba Tuhan bisa kecewa sama jemaat. Enggak perlu kecewa lah, manusia itu terbatas semuanya. Cuman kita sama-sama mengerti dan mau bekerja bersama untuk menuju janji Tuhan yang lebih indah dalam hidup kita. Jangan gampang tersinggung ya. Nah, bagaimana kita tahu Abraham itu sangat memahami dituntun oleh Tuhan? Tadi kita beli gambaran, Gideon tidak tahu sama sekali. Nah, Abraham ini sangat-sangat mengerti ya. Abraham ini sangat-sangat mengerti. Waktu Abraham itu memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih. Kalau kamu ke mana? Ke kiri atau saya ke kanan, atau kamu ke utara atau saya ke selatan. Artinya sebaliknya lah. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya Abraham itu sangat paham, dia dituntun oleh Tuhan. Dia tidak perlu ngotot dalam hidup ini, ya. Dia tidak perlu bertengkar dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dengan ponakannya. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Karena kenapa? Dia tahu persis aku diberkati Tuhan. Nah, pola pikir ini yang harus dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Pola pikir ini penting. Walaupun sederhana, tapi penting. Saya berharap ini pewahyuan ini bisa ditangkap oleh sahabat LTVC. Tidak perlu tegang urat. Ya. Tidak perlu bertengkar, enggak perlu. Di dalam Tuhan, karena berkat Tuhan itu besar kepada kita. Enggak usah takut. Enggak habis berkat Tuhan, ya. Nah, kapan kita tahu Abraham sangat memahami kalau dia dituntun Tuhan? Abraham ini bukan jenderal perang, bukan panglima perang, bukan orang yang memimpin pasukan. Suatu saat tempat tinggalnya siapa? Diserang. Lot. Iya kan? Oleh beberapa raja. Kalau Alkitab mencatat ada Raja Sinear, Raja Elasar, Raja Elam, kemudian Raja Goyim yang menyerang lokasi tempat tinggalnya daripada Lot. Dan Lot ditawan waktu itu. Begitu Abraham mendengar, dia tahu dia dituntun Tuhan, Tuhan menyertai, dia kumpulin orang-orangnya, dia serang enggak? Dia serang. Menang enggak? Menang dalam perang itu.
Nah, disinilah kita perlu betul-betul meresapi, ya, mengerti bahwasanya dituntun Tuhan itu nggak perlu takut. Gideon itu takut, ada rasa takut. Abraham itu luar biasa. Nah, selain Abraham, siapa di Alkitab itu yang sangat mengerti kalau dia dituntun oleh Tuhan? Saya ambil satu tokoh, Paulus. Paulus sangat memahami dia dituntun oleh Tuhan. Sebelum kenal Tuhan, dia lawannya pengikut Tuhan Yesus. Tetapi begitu dia ketemu Tuhan, dia sangat mengerti kalau dia dituntun oleh Tuhan. Kapan dia memahaminya? Pada saat perjalanan ke Damsyik. Dia jadi buta. Kemudian dia bisa melihat kembali. Nah, ini dia sangat-sangat memahami kalau dia dituntun oleh Tuhan. Tuhan mengutus Ananias berdoa, menumpang tangan kepada Paulus supaya dia bisa melihat kembali. Nah, itulah kadang-kadang kalau kita kita dituntun Tuhan, kita tidak mengerti, kita perlu doa dari teman-teman. Supaya apa? Membuka selaput yang menutupi mata kita. Kita nggak menyadari kita dituntun Tuhan. Nah, itulah butuh doa. Tuhan utus Ananias untuk berdoa supaya matanya tadi yang buta itu bisa melihat kembali. Sekarang kan bukan buta fisik kita, benar nggak sahabat LTVC? Sekarang yang terjadi adalah buta rohani. Kita nggak sadar kalau kita lagi dituntun Tuhan. Nah, Paulus itu sangat memahami. Ketika dia tahu dia dituntun oleh Tuhan, apa yang dia kerjakan? Tadinya dia seteru Yesus, pengikutnya, dia bilang apa? Nanti baca di Kisah 9 ayat 20, berubah Rasul Paulus. Kemana-mana yang dia katakan apa? Yesus anak Allah. Ini luar biasa sekali. Berubah langsung si Paulus ini. Nah, bahkan Kisah Rasul 9:21 mencatat, semua orang heran. Loh, tadi kan dia membinasakan orang yang menyebut nama Yesus. Loh, kok sekarang dia memberitakan nama Yesus? Itu dia. Dia sangat memahami. Dia sangat memahami, ya, dituntun oleh Tuhan. Ya. Nah, ini level dituntun. Ini level dituntun. Saya berharap sahabat LTVC menangkap sesuatu. Ya, dituntun oleh Tuhan. Nah, tadi kembali ke Gideon. Gideon kan boleh dibilang nggak mengerti, nggak memahami, memiliki rasa takut, macam-macam. Tuhan pakai? Iya, Tuhan pakai. Tuhan tetap tarik. Sama dengan kita. Berarti kita harus mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam apa? Hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kembali Gideon ya. Nah, Gideon waktu itu udah oke tuh. Dia udah mau masuk berjalan bersama Tuhan. Udah gak dituntun tuh. Kalau perang kan udah gak dituntun. Dia harus berjalan bersama dengan Tuhan, ya kan? Dia harus mendengar suara Tuhan. Dia harus memimpin pasukan. Udah beda lagi. Kalau dituntun Tuhan dipegang tangannya. Awal iya, Tuhan pegang, dia minta tanda, Tuhan kasih, itu dipegang. Tapi setelah itu dilepas. Nah, Gideon masih memiliki pengalaman masa lalu yang kurang baik. Ya, dia kumpulkan 30.000 pasukan. Dia merasa dengan pasukan yang banyak bisa menang. Berarti kan kekuatan sendiri. Ingat, kalau dituntun Tuhan itu nggak ada kekuatan kita. Kemudian kita masuk ke relation, nggak ada kekuatan kita. Nah, Tuhan bilang apa? Kurangin pasukanmu. Nah, kita pencatat begitu. Gideon dengar, oke, karena udah nggak dituntun lagi, udah dengar suara Tuhan. Tuhan bilang dikurangin. Oke, siapa yang mau pulang, pulanglah ke rumah masing-masing. Supaya jangan kalau Anda galau di peperangan, pasti kita kalah. Akhirnya pulang berapa? 10.000 orang, tinggal 20.000. Tuhan bilang, Gideon, lu kurang kerjaan ya, kebanyakan. Ini bahasa saya ya, bukan bahasa Alkitab. Itu banyakan tuh orang, gimana lu pimpin?
Lu nggak ada pengalaman jadi jenderal mimpin 20.000 orang. Ya ini bahasa saya, ya kan? Nggak bisa. Ini dong, tes lagi. Suruh mereka minum apa? Air ya di sungai ya. Dan yang memakai tangan minum begini, itu yang dipakai buat pasukan perang. Kenapa? Ada yang tahu sahabat LTVC? Kalau mereka minum air langsung kepalanya celup di air, artinya dia tidak konsentrasi kalau perang itu orangnya. Kalau begini minumnya, dia artinya orangnya apa? Hati. Tinggal berapa? 300 orang, sedikit sekali. Dari 30.000 ke 300, coba renungkan sahabat LTC, pelan-pelan. Kalau kita berjalan sama Tuhan, ya, berjalan sama Tuhan, kekuatan 30.000 menjadi 300. Artinya apa? Hilang berapa persen? Kalau orang bisnis pasti tahu. Kalau saya hitung, 99% kekuatan Gideon hilang. Berarti kekuatan Gideon tinggal berapa? 1%. 30.000 kepada 300. Artinya apa? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kekuatan Tuhan berapa persen? 99%. 99% kekuatan Tuhan dengan kita. Kita cuman mengeluarkan kekuatan berapa? 1% saja. Harus diingat itu, berjalan bersama Tuhan. Tuhan ngomong sama Gideon, dengan 300 orang itu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi apa? Waktu jadi 300 kembali, trauma lama Gideon muncul. Tuhan tahu, Alkitab menulis itu. Tuhan tahu, waktu 30.000 orang, dia gagah berani. Tapi begitu jadi 300, dia menciut. Kadang-kadang nyali kita ciut kan. Wih, gede banget tuh, gimana gua lawan? Tuhan bilang apa? Kedua kali. Gideon, Anda baca nanti di Hakim-Hakim pasal 6. Gideon, jangan takut. Jaminannya apa? Tuhan bilang. Kalau perang dengan kekuatan yang kecil 300 tadi, resikonya apa? Mati. Tuhan bilang apa? Engkau tidak akan mati. Keren enggak? Pertama, jangan takut. Kedua, engkau tidak akan mati. Wow, dahsyat. Artinya, dengan 1% saja, engkau perang, engkau menang, engkau tidak mati. Karena yang berperang siapa? Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Singkatnya begitu aja, Tuhan tahu isi hati kita. Makanya dengan Tuhan itu jangan simpan-simpan, kasih tahu aja ya. Jadi dimensi relationship bersama Tuhan itu rasa takut itu nggak boleh ada. Nggak boleh ada rasa takut. Kalau kita udah ada di relationship dengan Tuhan ya. Kenapa? Dia pasti bela kita. Apapun keadaan kita dia bela. Kalau hubungan kita udah deket sama Tuhan. Dengan 1%, Tuhan cuma minta kita 1%. 99% dari aku. Makanya kalau Bapak Ibu bisa terima mujizat secara tiba-tiba, ya itulah dia. Iya kan? Dari itu Tuhan. Singkat cerita, Gideon menang. Iya kan? Gideon menang. Tapi sayang, Tuhan udah kasih jaminan, ya masih nggak paham. Nah kita juga begitu. Kita udah ada di relationship dengan Tuhan, kita juga nggak paham kadang-kadang. Gideon tidak bisa paham di dimensi ini. Dan dia tidak berusaha mencari tahu. Harusnya mencari tahu, tanya Tuhan, apa yang aku harus kerjakan setelah aku menang. Iya kan? Alkitab mencatat, dia mengerjakan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Coba buka di Hakim-Hakim 8 ayat 27. Ini penting buat kita sahabat LTVC. Saya makanya agak pelan-pelan menyampaikan ini supaya Anda
pulang nanti Anda pasti siap masuk ke dimensi yang tertinggi. Nah ini, kita baca sama-sama. Kemudian Gideon membuat effort dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel apa? Berlaku dengan menyembah effort itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan tidak memahami walaupun sudah dekat sama Tuhan. Kita juga begitu. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah kasih semuanya. Kita lupa, kita tidak mengandalkan lagi itu Tuhan. Kita andalin kekuatan kita, yang lain, koneksi, macam-macam. Padahal Tuhan, no, jangan lakukan itu. Jadi yang paling penting adalah pada saat kita ada di relationship bersama Tuhan, hati kita jangan karena ini bicara penyembahan. Menyembah bukan Tuhan, tapi jadi relationship dengan Tuhan itu bicara penyembahan. Jadi Gideon saat ini saat dia setelah menang, dia tidak paham, dia mendua. Nah, mendua hati ini bukan terjadi saat itu, pada saat Gideon sudah menang. Mendua hati ini terjadi pada saat Tuhan katakan orang Israel jahat di mata Tuhan. Mereka sudah mendua hati. Karena mereka sudah menyembah Allah lain saat itu. Makanya Tuhan tarik pagarnya, tidak memberkati bangsa itu. Kita harus hati-hati di sini. Nah, selesai Gideon. Artinya Gideon tidak berusaha masuk ke dimensi yang tertinggi. Dia selesai di relationship, that's all. Kita kadang-kadang seperti itu. Sampai relationship, that's all. Stop. Salah. Ya kemampuannya di situ, nggak salah juga. Cuman kan sayang, tadi kita baca kita anak-anak kita roh Allah ada dalam harusnya kita bisa masuk. Karena zaman Gideon itu kan orang-orang yang bisa dihinggapi Roh Kudus atau dimasukin Roh Kudus itu orang-orang tertentu. Sekarang kita anak-anak Allah karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Artinya apa? Kita semua bisa masuk ke dimensi yang tertinggi. Ya. Nah, kita lihat Abraham. Dalam dimensi ini Abraham sangat terbuka dengan Tuhan. Baca Alkitab, Abraham bisa berdialog dengan Tuhan, bisa berbicara dengan Tuhan. Walaupun begitu ada salah enggak? Ada. Abraham bisa bertukar pikiran, menanyakan janji Tuhan, terus memberikan pandangannya kepada Tuhan. Tuhan, aku enggak punya anak. Nanti Eliezer yang mewarisi aku. Aku punya bujang ya, budak ya atau apalah ya, yang mewarisinya. Dia bisa ngomong sama Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan. Ya itulah hubungan tadi, hubungan dan percaya. Tuhan bilang enggak, aku tetap anakmu yang akan mewarisinya, bukan si Eliezer. Dia bingung, siapa ya? Abraham nanya, Tuhan buktinya mana? Gimana caranya aku bisa mewarisi itu? Benar nggak Alkitab berkata begitu? Gimana caranya? Tuhan buat perjanjian dengan Abraham. Dibuatlah perjanjian itu. Nah, setelah berjanji, Tuhan bilang gini, udah kita buat perjanjian deh, nanti anakmu yang mewarisi. Dalam perjalanan, apa yang terjadi? Baru buat perjanjian, datang istrinya kan, disodorinnya siapa? Hagar ya? Ya. Disodorin. Cacat nggak perjanjian itu? Cacat loh. Yang broken the promise siapa? Atau the covenant? Abraham yang broken the covenant. Bukan Tuhan loh. Nah, singkat cerita ya. Dia dengan Hagar lahirlah Ismail kan. Nah, Ismail lahir itu tadi dikatakan Abram berjalan dari Haran ya. Itu Haran Ur Kasdim Haran ya. Nah, itu ke Kanaan itu usia 75. Alkitab mencatat Ismail lahir di usia 86 Abraham. Berarti berapa tahun? 11 tahun. Jadi kalau kita menunggu janji Tuhan, itu dia itu.
Itu dia itu. Nunggu janji Tuhan kelamaan, akhirnya kita yang broken the covenant. Gak tahan kita karena kelamaan. Tuhan marah nggak? Enggak. Setelah Ismail lahir, Tuhan bikin apa? Janji, buat janji lagi. Janji apa? Abraham kali itu disunat. Gue udah bilang kan, ya kan? Harusnya kan dengan istrinya punya Ishak, kenapa sama Hagar? Udahlah, janjinya sunat. Nah, setelah itu baru 99 tahun, 100 tahun baru Abraham mendapatkan Ishak. Cukup lama. Ya, cukup lama. Jadi di usia Ismail yang ke-13, Abraham 99, Tuhan bikin perjanjian baru. Sunat, kemudian baru lahirlah Ishak. Ini luar biasa sekali. Dan kita harus tetap pegang janji itu. Kadang-kadang kita broken the covenants, tapi Tuhan tetap penuhin covenants-nya loh. Tuhan gak pernah salah loh. Kita yang salah, tapi Tuhan tetap memenuhi janjinya. Betapa baiknya Tuhan kita. Makanya seperti lagu tadi, aku sayang Yesus, itu harus diwujudkan. Jangan hanya nyanyikan. Harus aku sayang Yesus itu diwujudkan. Nah, kita lihat Paulus tadi. Paulus juga begitu. Dia masuk kepada dimensi relationship dengan Tuhan. Karena tadinya dia anti Tuhan, sekarang dia masuk di relationship. Apa yang dia pahamin di dalam relationship ini? Dia tahu betul Tuhan kita itu penuh kasih, mengampuni. Tuhan itu betul-betul kesalahan kita tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Kalau tadi saya sebut Abraham diperhitungkan, nggak ada janji itu buat dia. Dia yang broken kok. Jadi Bapak Ibu, sahabat LTVC, ya, Tuhan kita luar biasa. Ya. Karena Tuhan kita tidak memperhitungkan kesalahan orang, maka kita juga dituntut oleh ya dong, kata Tuhan apa? Ampunilah ya, akan kesalahan yang lain seperti itu dia. Udah tahu deh, pasti udah tahu ya. Nah, dan Paulus sangat paham kita ini dibenarkan oleh iman kita, oleh kasih karunia ya. Dan ada mahkota yang menanti kita nantinya. Paulus sangat mengerti. Jadi karena kita anak-anak Allah, ada mahkota yang menanti. Kan raja kan suka pakai mahkota. Kita kan anak-anak tadi dikatakan kan. Anak-anak Allah selalu ada mahkota. Nah, jangan sampai mahkota kita diambil sama orang lain. Itu persoalannya. Makanya harus dijaga. Kita masing-masing harus jaga ya. Dan buka 1 Korintus 3 ayat 8. Ini pemahaman yang luar biasa dari Rasul Paulus. 1 Korintus 3 ayat 8. Nah, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ini luar biasa sekali ya. Jadi di dalam kita berhubungan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu lihat kiri kanan. Ya, semua ada bagiannya. Oke. Nah, Paulus mengerti bahwasanya lebih besar pelayanan yang disertai apa? Dengan pelayanan roh. Oleh sebab itu, dalam hubungan dengan Tuhan, ya, pada saat kita menyelesaikan masalah apapun, harus memakai cara Tuhan. Itu Paulus sangat mengerti. Menyelesaikannya dengan cara Tuhan.
Baik, sahabat LTVC, nah tadi sudah dituntun Tuhan, kemudian Tuhan bawa ke tingkat yang lebih tinggi, hubungan dengan Tuhan, ya kan? Nah, untuk masuk ke dimensi yang paling tinggi, itu kita harus buang hal-hal yang menghambat kita untuk masuk ke dimensi yang paling tinggi. Pertama, rasa takut. Kedua, hati yang mendua. Itu kita harus buang. Ya, kalau mau masuk ke dimensi yang paling tinggi. Ketiga, kita harus terbuka sama Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Terbuka aja, ngomong apa adanya, ya. Dan kita harus mengerti tersedia pemurnian yang terus-menerus oleh darah Yesus. Pemurnian terus-menerus. Dan ada mahkota yang disediakan buat kita. Makanya kita harus walking in spirit. Nah, kita harus paham betul ini yang tadi saya sebutkan. Baru kita bisa masuk kepada level yang paling tinggi. Nah, saya mau katakan, kita tidak bisa tiba-tiba dari dituntun Tuhan, loncat langsung masuk ke dimensi yang tertinggi. Jadi harus ada proses, ada semacam proses ya. Proses percaya, proses memahami, ya. Kemudian proses di dalam hubungan itu tadi saya sebutkan membebaskan rasa takut, terbuka, ya, tidak mendua hati. Kita paham Tuhan itu selalu memurnikan kita, ya. Nah, pada dimensi tertinggi ini adalah satu posisi, ya, yang benar-benar Tuhan siapkan buat anak-anaknya, ya, dengan level yang luar biasa. Karena pada level ini kita bisa membedakan dengan jelas mana kehendak Tuhan, mana kepentingan hidupku, keperluan hidupku, mana cita-citaku, mana visi misiku pribadi di dimensi ini. Jadi betul-betul kita dibuat clear sama Tuhan di level dimensi yang tertinggi. Jadi kita tahu apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan, kita tahu apa yang dikerjakan untuk kita pribadi, untuk keluarga, dan yang lainnya. Kita udah mampu membedakan di level ini. Ini luar biasa sekali, ya. Nah, dimensi tertinggi ini tidak mengenal batas. Tidak mengenal batas. Dimensi kuasa rohani ini luar biasa sekali. Dan tadi kan saya ngomong, gedung tertinggi di dunia ini kan sedikit Bapak Ibu sahabat LTVC. Demikian juga orang-orang yang masuk ke dimensi tertinggi ini sedikit. Padahal Tuhan bilang kita anak-anak harusnya banyak. Harusnya banyak, ya. Nah, oleh sebab itu kita jangan hanya puas sampai di hubungan dengan Tuhan, relationship dengan Tuhan. Jangan sampai di situ aja. Kita harus maju terus, ya. Atau gini, kalau orang yang peka dengar suara Tuhan, jangan hanya mendengar sesekali saja, tapi usahakan bisa dengar setiap kali, lebih rutin lagi, ya kan? Pada zaman akhir ini Tuhan mencari orang-orang yang begitu loh, yang mau masuk ke dimensi yang tertinggi, dimensi spesial, ya. Jadi umat yang spesial, jadi anak-anak Allah yang spesial. Tuhan lagi rindu loh cari. Gampang? Enggak, harus punya usaha, ya. Harus punya usaha. Baik, sebentar juga saya akan selesai. Saya tahu pemusik udah naik, waktunya sudah habis, ya. Oke. Nah, saya tadi katakan dimensi tertinggi ini kan sesuatu yang tanpa batas. Saya kasih contoh, kalau ada usaha yang untungnya gede, Bapak Ibu pasti investasi nggak ke usaha tersebut? Ya dong, investasi kan untungnya gede. Terus waktunya diberikan banyak nggak? Banyak waktunya. Semangat nggak? Semangat, bahkan kerjanya sampai malam 24 jam juga nggak apa-apa deh. Untungnya lebih gede ini dimensi tertinggi. Karena apa? Mahkota di surga. Jadi anak raja. Lebih gede ini kenapa kita nggak begitu? Iya kan? Kita kebalikannya. Nah, itu yang menghambat sebenarnya, ya. Tapi saya percaya nggak ada di sini, ya. Tempat lain lah, ya. Oke. Nah,
Saat ini Anda ditantang untuk ambil keputusan masuk dimensi itu. Mau atau tidak, ya. Pada dimensi tertinggi ini adalah kita menjadi satu kesatuan dengan Kristus. Kita menjadi satu kesatuan dengan Kristus. Karena Tuhan selalu memberikan kepada kita dimensi-dimensi yang baru dalam hidup kita. Tantangan-tantangan yang baru dalam hidup kita. Masuk dimensi yang paling tinggi ini adalah pilihan. Tuhan nggak marah juga kalau kita nggak mau. Ya, cuman sayang, ya. Nah, pertanyaannya, siapkah saya dan saudara untuk berselancar di dimensi yang tertinggi ini? Saya yakin siap lah. Saya tahu sini beberapa orang sangat siap ya, sangat siap. Nah, di dimensi tertinggi ini, poinnya ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Di dimensi tertinggi ini, sifat Tuhan itu sama dengan sifat kita. Artinya sifat Tuhan itu dikopikan ke sifat kita. Bingung kan? Bisa dilakukan. Kan Paulus bilang, aku memiliki pikiran Kristus. Ya. Yang kedua, perkataannya Tuhan itu sama dengan perkataan kita. Itu Yesus katakan apa? Kamu bukan lagi apa? Hamba, tapi kamu adalah anak. Aku mengatakannya itu karena kuterima dari Bapa. Yesus mengatakan itu dia terima dari Bapa. Nah, sama dengan kita, perkataan Yesus adalah perkataan kita. Nah, kemudian pengetahuannya Tuhan adalah pengetahuannya kita. Dapatnya dari mana? Dari hikmat. Makanya sering bacalah di kitab Amsal. Di situ semua hikmatnya, ya. Kasihnya Tuhan menjadi kasih kita. Kasihnya Tuhan itu menjadi kasih kita. Yang terakhir itu imannya Tuhan menjadi imannya kita. Saya undang pemusik semua, ayo maju. Sambil ini, ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Bapamu di sorga sempurna, hendaklah kita juga sempurna. Nah, pada level ini, ya, mau nubuatan, mau visi yang jelas, mau Tuhan berbicara, itu terjadi setiap hari, ya Bapak Ibu. Dan pada level ini tidak ada lagi apa yang ada di dalam hati, beda dengan apa yang ada di dalam pikiran, kemudian beda lagi dengan apa yang dikerjakan, kemudian beda lagi apa yang dikatakan. Ya, di level ini udah nggak begitu. Jadi sinkron semuanya. Jadi hati, pikiran, yang dikerjakan dan yang dikatakan sama semuanya. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Sahabat LTVC, ya. Singkatnya Paulus itu berkata dia tahu waktunya finish. Di dimensi ini kita tahu kapan kita selesai tugas kita dari Tuhan. Itu luar biasa sekali, ya. Dan dimensi ini terbuka untuk siapapun. Hanya datang melalui apa? Dedikasi, pengorbanan, dan kerelaan yang taat. Dimensi ini memerlukan orang-orang yang memiliki dedikasi, pengorbanan, dan kerelaan yang taat. Tingkat komitmen yang rendah sulit untuk masuk kepada dimensi ini.